Hai sobat, ada jejak misteri di tanah Jawa. Pusaka bukan hanya simbol kekuasaan, tapi juga saksi bisu sejarah berdarah, perjanjian spiritual, bahkan kutukan yang diwariskan lintas generasi. Kali ini kita akan menyingkap misteri pusaka-pusaka legendaris tanah Jawa. Dari yang diyakini bisa mendatangkan kejayaan, sampai yang membawa petaka bagi pemiliknya. Selamat datang di channel Ada Jejak Misteri, tempat di mana sejarah dan misteri menyatu menjadi satu kisah yang menarik untuk kita simak bersama. Satu, Pusaka Nagosasra Sabu Inten, keris sakti para raja. Dari semua pusaka yang dikenal di tanah Jawa, keris Nagosasra Sabu Inten mungkin adalah yang paling melegenda. Konon, keris ini diciptakan oleh Empu Supamandagri pada masa kerajaan Majapahit. Bilahnya melengkung indah dengan pamor berkilau merah kehijauan seperti sisik naga yang hidup. Dinamakan Nagosasra karena konon di bilahnya terdapat ukiran naga bersisik 1000, simbol kekuatan dan penjaga gaib. Sementara Sabu Inten berarti sabuk dari permata, melambangkan kejayaan dan kemakmuran. Keris ini dipercaya memberi kewibawaan luar biasa bagi pemiliknya. Raja yang memegangnya akan disegani, bahkan musuh pun bergetar hanya dengan melihatnya. Namun, kisah kelamnya tidak bisa dilupakan. Ketika Majapahit mulai runtuh, keris ini disebut menghilang misterius. Beberapa spiritualis mengatakan pusaka ini tidak hilang, melainkan tidur, menunggu pemilik yang pantas secara batin. Hingga kini, banyak yang mengaku mendapatkan wangsit dari sosok naga emas yang katanya adalah penjaga pusaka itu sendiri. Namun, mereka yang berani mencari tak pernah kembali dengan selamat. 2. Tombok Gajah, pusaka penunduk pasukan. Dari keris, kita beralih ke tombak yang juga memiliki nama besar di tanah Jawa. Tombak Kiai Gajah Indra, atau yang dikenal juga sebagai tombak gajah. Pusaka ini dipercaya berasal dari masa kerajaan Mataram Islam, dimiliki oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menurut catatan Babat, tombak ini dibuat dari logam langka yang hanya bisa dibentuk ketika petir menyambar Gunung Merapi. Tombak ini bukan sekedar senjata, melainkan pengendali kekuatan prajurit. Dalam setiap peperangan, Sultan Agung selalu membawa tombak gajah di sisinya. Anehnya, pasukannya selalu memiliki semangat yang tak pernah surut, seolah dijaga oleh kekuatan besar. Namun, tombak ini juga dikenal kejam. Konon, setiap kali digunakan untuk membunuh musuh, tombak ini meminta tumbal nyawa dari pihak sendiri. Karena itu, setiap kali perang usai, Sultan Agung selalu menggelar ritual di malam Jumat Kliwon, memberi sesaji, dan membaca doa tertentu untuk menenangkan arwah yang tertinggal di bilah tombak tersebut. Kini banyak yang percaya tombak itu disimpan di dalam museum keraton, tapi tidak sembarangan orang bisa melihatnya. Konon hanya yang memiliki darah Mataram yang boleh mendekat tanpa sakit kepala atau mimisan. 3. Batu Mustika Merah Delima, penjaga keabadian. Bukan hanya keris atau tombak, tanah Jawa juga menyimpan legenda tentang batu pusaka yang luar biasa sakti, bernama Mustika Merah Delima. Batu ini kecil, merah darah, dan memancarkan cahaya aneh ketika terkena sinar bulan. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki batu ini
tidak akan terluka oleh senjata tajam, disukai banyak orang, dan berwibawa seperti raja. Namun mendapatkan mustika ini bukan perkara mudah. Menurut kepercayaan Jawa kuno, batu ini hanya muncul dari tubuh ular naga raksasa, penjaga hutan keramat, atau dari meditasi panjang di malam satu suro. Ada kisah tentang seorang jawara dari Banyumas yang berhasil mendapatkan batu ini setelah bertapa di gua selama 40 hari tanpa makan dan minum. Setelah memiliki batu itu, hidupnya berubah drastis, dihormati, disegani, dan tidak pernah tersentuh senjata. Namun, suatu malam, ia bermimpi didatangi seorang wanita berpakaian merah. Wanita itu berkata, "Batu itu bukan milikmu, kembalikan atau hidupmu akan berakhir di bawah tanah." Dan benar saja, keesokan harinya, sang jawara ditemukan meninggal dalam posisi duduk bersila dengan tangan menggenggam erat batu merah yang kini padam tanpa cahaya. Keris setan kobra, pusaka yang menjadi malapetaka. Jika pusaka biasanya membawa keberkahan, maka keris setan kobra adalah pengecualian. Keris ini diyakini dibuat oleh seorang empu yang telah menyimpang dari ajaran leluhur. Ia ingin menciptakan pusaka yang tak terkalahkan, namun menempuh cara hitam, mengorbankan nyawa manusia sebagai syarat pembuatannya. Saat keris ini ditempa, konon terdengar suara desis ular dan jeritan manusia di tengah malam. Ketika selesai, bilah keris itu berbentuk melengkung seperti ular kobra, siap menyerang dengan pamor berwarna kehitaman seperti sisi berbisa. Keris ini pernah dimiliki oleh seorang bangsawan Jawa yang serakah. Ia menggunakannya untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, hingga akhirnya seluruh keluarganya tewas secara mengenaskan satu persatu. Orang-orang percaya keris itu menagih darah, dan setiap pemiliknya akan berakhir dengan kematian yang misterius. Kini, tidak ada yang tahu di mana keris itu berada. Namun, beberapa orang saksi mengatakan mereka pernah melihat sosok bayangan besar berbentuk ular di sekitar Gunung Lawu pada malam Jumat Legi. Pusaka Nyi Roro Kidul, kain hijau lautan selatan. Tak hanya dari dunia manusia, pusaka Jawa juga menyentuh dunia gaib. Salah satunya adalah kain hijau lautan selatan, milik Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kain ini dikatakan bukan dari dunia fana, konon terbuat dari jalinan air laut, embun, dan rambut Nyi Roro Kidul sendiri. Barang siapa yang memilikinya akan terlindung dari mara bahaya, dapat menguasai hati manusia, tapi juga terikat janji dengan sang ratu laut selatan. Beberapa raja Jawa, terutama dari Kesultanan Yogyakarta, disebut memiliki hubungan spiritual dengan beliau. Ritual labuhan setiap tahun diadakan sebagai bentuk penghormatan, persembahan kain, dan sesaji ke lautan selatan. Namun, bagi orang awam yang nekat menyimpan kain berwarna hijau di dekat pantai selatan, banyak yang menghilang tanpa jejak seolah diseret ombak ke dunia lain. Pusaka-pusaka ini bukan sekedar benda bersejarah, mereka adalah warisan spiritual yang menyimpan energi dan kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di balik kilaunya selalu ada pengorbanan, dan di balik kekuatannya selalu ada penjaga gaib yang tak pernah tidur. Mungkin saja di suatu tempat pusaka-pusaka itu masih ada, menunggu waktu untuk terbangun dan menemukan tuannya yang baru. Jadi, jika suatu hari kamu menemukan benda antik yang terasa aneh, berat, atau seolah memiliki tatapan dari dunia lain, berpikirlah 2 kali sebelum membawanya pulang. Karena bisa jadi itu bukan sekedar benda biasa,
itu adalah pusaka Jawa yang menunggu untuk membuka kisah barunya bersamamu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya sob. See you next time. Feel me like a Hellcat.